Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Sasani dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran tentang berpuasa pada mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Iwan Ridwan MPD. Yuk langsung saja kita ke video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya serta rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini secara bersama-sama. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya serta para sahabatnya. Di sini sebelumnya perkenalkan nama kakak Rahmawati Sasani. Nah, kakak pengen tahu nih siapa aja di sini? Aisyah Nisfaira. Ida Jelita Betawi. Nah, jadi di sini kakak itu akan mengajarkan kalian tentang berpuasa. Ada yang tahu nggak sih arti puasa itu apa? Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang arti berpuasa secara istilah dan secara bahasa. Kita tulis dulu ya. Di sini arti puasa itu ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu menahan diri, sedangkan secara istilah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi itu tadi pengertian puasa secara bahasa dan secara istilah ya. Di sini ada yang tahu nggak sih puasa itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Keempat. Ya, jadi puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat ya. Ada yang tahu juga nggak sih dalil tentang berpuasa? Nah, jadi dalil tentang berpuasa itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada puasa wajib dan puasa sunnah. Apa sih puasa wajib itu, ada yang tahu nggak? Ya udah benar ya. Tapi puasa wajib itu puasa yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya itu puasa di bulan Ramadan. Sedangkan puasa sunnah itu puasa yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Berbeda dengan puasa wajib ya. Contoh dari puasa sunnah itu puasa Kamis, puasa Daud dan puasa Arafah. Adik-adik, ini ada yang tahu nggak sih syarat wajib puasa? Enggak. Jadi syarat wajib puasa itu ada 7. Kakak tulisin dulu ya. Jadi syarat wajib puasa itu ada 7. Yang pertama beragama Islam. Nah, syarat wajib puasa itu harus beragama Islam ya. Kita itu sebagai umat Islam wajib melaksanakan puasa. Yang kedua berakal atau tidak gila. Yang ketiga ada balik. Balik itu artinya sudah cukup umur ditandai dengan keluarnya menstruasi pertama. Tandanya dia sudah balik ya. Terus yang keempat ada sehat jasmani dan rohani. Yang kelima tidak sedang dalam perjalanan jauh. Nah, ketika kita sedang dalam perjalanan jauh itu bisa tidak berpuasa tetapi nantinya dikodok.
Terus yang keenam itu suci dari haid dan nifas. Artinya ketika kita sedang haid itu tidak boleh melaksanakan ibadah puasa ya. Yang ketujuh itu mampu untuk melaksanakan puasa. Nah jika kita misalnya sedang sakit parah nih, boleh tuh kita tidak berpuasa, tapi nanti puasa kita itu bisa dikodok. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi yang ini? Nifas itu apa sih Kak? Nah, jadi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan selama 40 hari. Itu yang disebut nifas. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Kode itu apa sih Kak? Jadi kode itu kan ketika misalnya kita sedang sakit, nah kita itu tidak mampu untuk melaksanakan puasa, nah itu kita wajib mengkode. Jadi mengkode itu mengganti puasa. Adik-adik ada juga rukun berpuasa ya. Yang pertama itu niat. Di sini ada yang tahu nggak sih niat berpuasa Ramadan? Tahu. Nah, kalau gitu kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somagodi an adai fardi sahri Ramadana hadihi sanati faradolillahi ta'ala. Nah, itu tadi niat berpuasa. Yang kedua itu niat berpuasa menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu merupakan rukun berpuasa. Adapun hal yang dapat membatalkan puasa. Ada di sini tahu nggak sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Tidak. Nah, jadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu ada 6. Kakak tulis dulu ya. Di sini ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama ada muntah dengan sengaja. Nah itu tuh kan misalnya kan kita lagi berpuasa, terus kan kita mengolok-olok itu kan mulutnya. Terus kan bisa jadi itu bisa muntah kan, itu namanya muntah dengan sengaja, itu bisa membatalkan puasa. Terus yang kedua ada makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu nggak boleh ya makan dan minum dengan sengaja itu. Nantinya bisa batal puasanya. Ketiga ada mabuk. Terus yang keempat ada berenang. Nah, dalam berpuasa juga itu kita tidak diperbolehkan untuk berenang ya. Nanti puasanya bisa batal. Yang kelima ada murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keenam ada keluar darah haid atau menstruasi. Nah, ketika kita sedang haid atau menstruasi itu tidak diperbolehkan untuk puasa ya. Nah, dan juga itu dapat membatalkan puasa jika keluar darah haidnya. Nah, ini merupakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait hal ini? Berenang kenapa sih bisa Nah, berenang kenapa bisa membatalkan puasa? Karena bisa jadi ketika kita sedang berenang, ada kita itu mengeluarkan gas dalam air ataupun bisa dibilang kentut ya. Nah, bisa jadi juga ketika kita berenang itu air itu bisa masuk ke dalam mulut kita secara tidak sengaja. Nah, itu juga dapat membatalkan puasa. Adapun manfaat berpuasa ya adik-adik. Yang pertama itu manfaat berpuasa itu bisa meningkatkan kesehatan jantung. Yang kedua itu meningkatkan metabolisme. Yang ketiga itu meningkatkan fungsi otak. Nah, yang keempat menurunkan berat badan. Yang kelima itu mencegah penyakit kanker. Yang keenam itu ada menurunkan berat badan. Nah, mungkin itu tadi manfaat berpuasa. Adik-adik puasa juga ada hikmahnya tahu. Ada yang tahu nggak sih hikmah berpuasa itu apa aja? Udah, kakak tulis dulu ya. Nah, jadi di sini itu ada
hikmah berpuasa. Yang pertama itu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpuasa itu maka dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu bisa membiasakan hidup hemat. Dengan berpuasa kita juga bisa membiasakan hidup hemat ya. Terus yang keempat itu melatih kesabaran. Nah, melatih kesabarannya itu dengan cara kita menahan hawa nafsu, juga menahan makan dan minum gitu, hawa nafsu kita saat berpuasa. Terus yang kelima membentuk akhlakul karimah. Nah itu tadi hikmah berpuasa.